Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Seekor buaya dari Sungai Guntung berukuran besar dikabarkan berhasil ditangkap petugas BKSDA Kaltim pada Selasa 3 Oktober dini hari. Diduga buaya tersebut adalah buaya Rizka yang terkenal dengan konten YouTube @fitriani_rizka. Rizka yang dituduh sebagai dalang kejadian yang sempat menggemparkan Sungai Guntung itu sekarang sudah dievakuasi dan dipindahkan dari sungai asli tempat ia tumbuh menjadi buaya besar. Rasa hancur dan sedih yang dialami Pak Ambo seakan juga terasa bagi semua para pendukung dan penggemar buaya yang satu ini. Padahal fakta-fakta di lapangan jelas mengatakan kalau buaya yang tempo hari bentrok dengan warga itu jelas bukanlah buaya Rizka. Iya, kalau seandainya itu bukan si Ompong, nggak mungkin tuh cuma luka-luka di sini aja, pasti posisi kaki itu udah putus. Oh, Namanya Rizka buaya. badannya masih mulus loh. Berapa hari ini kita tengok? Iyalah, kayak sama mama aja aku bilangin, memang pastikan Makanya. Ompong. Kalau di sosmed kan beda-beda sih yang Iya. Oh, bapak yang langsung turun ke. Lah saya yang narik yang ibu yang digigit itu. Namun Rizka selalu disudutkan dengan kasus itu. Sehingga pihak-pihak yang memiliki wewenang kala itu sengaja mencari keberadaan Rizka untuk dievakuasi. Bahkan ketika malam evakuasi buaya Rizka, dikabarkan rumah Pak Ambo sempat dijaga dan diamankan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga pada saat proses evakuasi buaya Rizka, Pak Ambo beserta keluarga sama sekali tidak bisa datang sekedar untuk melihat kondisi Rizka. Tetapi jika tujuan evakuasi benar-benar untuk kemanusiaan, kenapa sampai detik ini kabar mengenai buaya Rizka sama sekali menghilang? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan melihat proses evakuasi buaya Rizka dari Sungai Guntung yang memiliki banyak sekali kejanggalan. Namun sebelum kita mulai videonya, kami mengajak teman-teman semua untuk bantu klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Dan juga share video ini agar informasi penting ini bisa meluas lagi. Dan yang pasti bagi yang belum subscribe, ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian semua selalu update informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Semua kejadian ini bermula dari musibah yang menimpa salah satu warga yang tinggal di bantaran Sungai Guntung, yang dikabarkan bentrok dengan seekor buaya. Pada malam kejadian juga dikabarkan kalau sebenarnya juga banyak saksi atas insiden itu. Dan dari kejadian itu Rizka adalah satu-satunya buaya yang dituding sebagai penyebab terjadinya musibah di malam itu. Dengan asumsi Rizka adalah buaya yang selalu seliweran di sungai yang memang berada di dekat pemukiman penduduk. Namun dari keterangan para saksi, yang mereka lihat kala itu bukanlah buaya Rizka, melainkan buaya yang kita kenal dengan nama buaya Ompong. Tetapi entah apa yang membuat masyarakat bersikeras kalau Rizka adalah pelakunya dan Rizka harus segera dipindahkan dari Sungai Guntung. Pak Ambo yang mendengar permintaan warga tersebut mencoba mencari kebenarannya dulu sebelum menyimpulkan kalau Rizka adalah tersangka utamanya. Dan semua saksi yang didatangi Pak Ambo mengatakan hal yang sama kalau mereka tidak melihat Rizka di malam itu. Yang mereka lihat adalah buaya Ompong. Ada di TKP? Ya saya ada. Terus apakah itu buaya Ompong atau Rizka ya? Menurut ibu. Kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu, saya nggak bisa bedain mana Rizka mana Ompong. Cuman pas saya di TKP, orang yang menolongin itu ada kan yang turun ke sungai.
Nah, orang kebanyakan ngomong kalau itu ompong, itu buaya ompong, bukan buaya Rizka. Iya, kalau seandainya itu bukan si ompong, nggak mungkin tuh cuma luka-luka di sini aja, pasti posisi kaki itu udah putus. Oh. Namanya Rizka, buaya. badannya masih mulus loh. Berapa hari ini kita tengok? Iyalah, oke sama mama aja aku bilangin, memang kupastikan Makanya. ompong. Kalau di sosmed kan beda-beda sih yang nyuruh. Iya. Oh, bapak yang langsung turun ke. Lah saya yang narik yang ibu yang digigit itu. Pak Ambo mencoba menjelaskan kepada pihak-pihak terkait. Namun entah kenapa pihak-pihak terkait tetap bersikeras Rizka harus dievakuasi. Pada malam kejadian evakuasi buaya Rizka, Pak Ambo sama sekali tidak tahu tentang penangkapan Rizka di muara Sungai Guntung itu. Menurut Pak Ambo, di malam kejadian ada beberapa oknum yang sengaja datang ke rumah Pak Ambo. Awalnya mereka seakan-akan meminta keterangan dari Pak Ambo mengenai kasus buaya Rizka. Namun perbincangan itu dirasa Pak Ambo mulai menjadi salah satu cara untuk menahan Pak Ambo agar pada malam itu Pak Ambo tidak bisa pergi ke muara sungai untuk menjaga buaya Rizka agar tetap lestari di alamnya. Memang beberapa hari setelah insiden, Rizka yang dituduh dengan hal itu membuat Pak Ambo dengan sangat intensif berpatroli di muara Sungai Guntung untuk menjaga buaya Rizka dari pihak-pihak yang ingin memindahkan buaya pintar itu dari tempat aslinya. Namun sayangnya pada malam kejadian, Pak Ambo terhalang untuk pergi ke muara Sungai Guntung untuk menjaga buaya Rizka. Sehingga alhasil pihak-pihak terkait berhasil mengevakuasi buaya Rizka dari muara Sungai Guntung ke salah satu balai konservasi hewan di Balikpapan. Pak Ambo mendapat kabar kalau Rizka telah dievakuasi ketika pagi hari. Pak Ambo yang melihat potret buaya Rizka kala itu merasa sangat sedih dan hancur. Oleh sebab itu, Pak Ambo langsung memutuskan untuk langsung berangkat ke Balikpapan untuk memastikan kalau buaya Rizka dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya kondisi buaya Rizka di Balikpapan menjadi sangat lemas dan sangat memprihatinkan. Bahkan Rizka sampai tidak mau makan hingga berbulan-bulan. Hal itu tentu saja menjadi tanda tanya besar bagi semua penggemar buaya Rizka. Apakah proses evakuasi buaya Rizka sudah memenuhi standar? Atau ada tindakan-tindakan yang bisa membuat kondisi dari buaya Rizka semakin menurun dari hari ke hari? Soalnya setelah proses evakuasi, muara sungai tempat buaya Rizka dievakuasi itu seakan-akan tercemar karena terbukti dengan ratusan ikan-ikan yang mati secara mendadak. Seakan-akan ada zat-zat yang digunakan pada proses evakuasi Rizka yang tertinggal di aliran sungai yang menyebabkan ikan-ikan tersebut mati secara mendadak. Namun kita hanya bisa menduga-duga saja karena kita tidak bisa memastikan langsung. Soalnya setelah dievakuasi, kondisi dari buaya Rizka semakin hari semakin memburuk. Hingga sekarang tidak ada satupun kabar yang menggambarkan kondisi terbaru dari buaya Rizka. Menurut kalian gimana nih guys? Tuliskan komentar kalian di bawah ya guys. Nah, itulah tadi kejanggalan yang terjadi di malam penangkapan buaya Rizka. Banyak sekali hal-hal yang dirasa Mimin agak sedikit aneh. Namun jika kita kait-kaitkan dengan keadaan sekarang, Rizka yang sama sekali tidak ada kabar, kita menjadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya ini semua memang sudah direncanakan? Atau memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi? Namun semua hal itu hanyalah opini Mimin ya guys, bukan menyalahkan atau menuding pihak-pihak terkait. Namun jika memang pemindahan buaya Rizka adalah demi keamanan, kenapa Rizka selalu dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain? Terus kenapa sampai sekarang buaya Rizka sama sekali tidak ada kabarnya lagi? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys.
Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan juga bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan share informasi ini sebanyak-banyaknya agar informasi ini semakin meluas lagi. Dan yang paling penting nih guys, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.